seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Pada kasus ini, bayi pasangan Haidir dan Nopah Hidayati lahir dengan kondisi kepala putus di Puskesmas Gajah Mada, Tambilahan, Indragiri Hilir yang berada di Provinsi Riau. Nah, bayi tersebut lahir sungsang dan air ketuban Nopah sudah pecah sebelum dibawa ke puskesmas. Karena aturan BPJS, pasien harus dirujuk ke RSUD melalui puskesmas terlebih dahulu. Setiba di puskesmas, pantat bayi sudah keluar sehingga 3 bidan langsung menangani persalinan tanpa merujuk ke RSUD Puri Husada yang hanya berjarak sekitar 3 km. Padahal seharusnya persalinan sungsang ditangani oleh dokter spesialis. Akibatnya kepala bayi tertinggal di dalam rahim dan Nopah baru dirujuk ke RSUD setelah kejadian tersebut. Pihak keluarga mempertimbangkan menggugat puskesmas, sementara Kepala Puskesmas Gajah Mada mengonfirmasi kejadian ini yang menyatakan tim ahli sedang melakukan audit maternal perihal AMP untuk menyelidiki kasusnya. Nah, pada kasus ini termasuk ke dalam malpraktik medis yang disebabkan oleh kesalahan prosedur dalam menangani persalinan. Kesalahan ini berupa kelalaian dalam menangani bayi sungsang. Peristiwa kasus malpraktik ini terjadi pada bulan Juli tahun 2022. Di mana kasus ini terjadi? Nah, kasus ini terjadi di Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir yang bertepatan di Provinsi Riau. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena bayi lahir dalam posisi sungsang, di mana kaki atau bokong keluar terlebih dahulu. Kondisi ini berisiko sangat tinggi dan juga memerlukan prosedur yang hati-hati, bahkan seringkali memerlukan operasi sesar. Gara-gara apa hal ini bisa terjadi? Nah, pada kasus malpraktik ini, bidan tersebut tidak melakukan tindakan yang tepat atau memaksakan persalinan normal meskipun ada indikasi untuk operasi sesar dan juga kurangnya keahlian atau pengalaman bidan tersebut dalam menangani kasus bayi sungsang. Apakah termasuk ke dalam human error? Nah, kasus ini adalah termasuk human error karena kesalahan terjadi akibat tindakan manusia, baik karena kurangnya keterampilan, pengambilan keputusan yang salah, atau kurangnya kehati-hatian dalam menangani persalinan dan juga menyebabkan medical error. Lalu bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi lagi? Hal pertama bisa melakukan dengan pemeriksaan kehamilan rutin untuk mendeteksi posisi bayi lebih awal. Selanjutnya yang kedua, bisa dengan pelatihan tenaga medis dalam menangani persalinan sungsang dengan aman. Pencegahan yang ketiga yaitu bisa dengan edukasi ibu hamil tentang risiko persalinan sungsang dan kapan harus memilih operasi sesar. Lalu apa yang harus dilakukan bila terjadi lagi? Nah, jika terbukti terjadi kelalaian, bisa berikan sanksi atau pelatihan ulang kepada tenaga medis yang terlibat. Selain itu, lakukan perbaikan pada SOP di fasilitas kesehatan terkait agar kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban melalui bantuan hukum atau kompensasi jika terbukti ada kesalahan medis yang dilakukan.